Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pagi hari ini nanti kita akan pelajari beberapa hal. Ya, siap menerima ilmu? Siap sekali ya pastinya. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah Nah, sekarang coba siapkan alat tulismu. Kemudian kamu perhatikan, kamu simak penjelasan berikut ini. Pemanasan global. Ada yang tahu tidak apa itu pemanasan global? Ya, pemanasan global disebut juga global warming. Ada yang tahu tidak apa ya penyebabnya? Ya, pemanasan global disebabkan oleh polusi udara yang sangat tinggi. Biasanya polusi udara ini sangat tinggi dihasilkan oleh asap dari pabrik. Selain itu juga dihasilkan dari asap kendaraan bermotor. Bisa jadi sepeda motor, bisa jadi mobil, dan lain sebagainya. Nah, akibat dari polusi udara yang tinggi ini mengakibatkan sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi, sehingga suhu bumi akan meningkat. Ada yang tahu tidak maksudnya suhu bumi meningkat itu yang bagaimana ya? Ya betul, suhu bumi meningkat yaitu suhu bumi semakin panas. Selain akibat-akibat yang ditimbulkan tadi, ternyata juga terdapat akibat lainnya. Karena suhu bumi meningkat, sehingga es di wilayah kutub menjadi mencair. Bagaimana bisa berpengaruh? Nah, kamu tahu tidak jika di daerah kutub itu terdapat gunung es yang sangat besar dan juga terdapat daratan yang sangat luas dan daratannya itu berupa es juga. Jika dia terkena suhu bumi yang meningkat atau terkena panas matahari sehingga dia sampai mencair semua. Apa yang akan terjadi jika mereka mencair? Es tersebut mencair, maka permukaan bumi akan dikelilingi oleh air karena permukaan air laut menjadi naik. Nah, jika ini terjadi terus-menerus, maka tidak heran jika puluhan tahun mendatang pulau-pulau di dunia ini akan tenggelam. Bayangkan saja jika kamu penghuni sebuah rumah. Sedangkan coba kita lihat di situ, gedung-gedung yang tinggi semuanya sudah terendam air. Mengerikan ya. Nah, selain akibat tadi terdapat juga akibat yang lainnya. Karena suhu bumi meningkat sehingga tumbuhan mati. Bagaimana bisa mati? Ya, karena suhu bumi meningkat sehingga tumbuhan bisa jadi tidak bisa beradaptasi dan juga nantinya bisa mati. Jika tumbuhan mati, apakah ada pengaruh dengan yang lain? Iya ada. Hewan pun akan mati. Bagaimana bisa ya? Iya, hewan ada yang pemakan tumbuhan. Jika apa yang mereka makan itu tidak ada, mati, maka hewan tersebut pun akan mati. Bagaimana dengan hewan yang tidak makan tumbuhan? Hewan yang tidak makan tumbuhan pun lama-kelamaan akan mati. Kenapa? Karena hewan yang tidak memakan tumbuhan, makanannya adalah hewan yang lainnya. Nah, hewan yang lainnya ini adalah hewan pemakan tumbuhan tadi. Sehingga jika hewan pemakan tumbuhan mati, maka hewan pemakan hewan lain pun juga akan ikut mati. Lalu, apa dampaknya? Ya, manusia akan kekurangan makan.
Bagaimana bisa? Apa pengaruhnya? Ya, berpengaruh sekali. Tumbuhan habis, hewan pun banyak yang mati. Lalu manusia makan apa? Manusia kan memakan tumbuhan dan hewan, sehingga dampaknya akan berdampak ke manusia. Manusia akan kekurangan makanan dan akhirnya akan kelaparan. Nah, cara mengurangi pemanasan global. Tentu kamu tidak mau kan pemanasan global ini akan berdampak yang serius seperti itu. Maka dari itu, mulai sekarang marilah kita mengurangi pemanasan global dengan cara, ya, kamu bisa melakukannya. Kita lakukan reboisasi atau penanaman hutan sehingga nanti bisa menyerap polusi. Kemudian kita juga bisa mematikan listrik yang tidak kita perlukan. Nah, jika letak sekolahanmu dekat, kamu bisa menggunakan sepeda untuk pergi ke sekolahmu. Jadi, tidak mengeluarkan polusi ya. Atau jika sekolahmu memang sangat dekat, kamu bisa melakukannya dengan berjalan kaki sehingga tidak mengeluarkan polusi dari sepeda motor ya. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari tadi, coba kamu bisa kan membuat kalimat tanya tentang pemanasan global tadi? Ingat, kalimat tanya harus dimulai dengan kata tanya. Setelah itu diakhiri dengan tanda tanya. Untuk mengingatnya, apa saja ya macam kata tanya itu? Mari kita menyanyikan lagu Adik Simba. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Adik Simba, itu kata tanya. Apa, di mana, kapan dan siapa, mengapa, berapa, juga bagaimana. Di akhir kalimat beri tanda tanya. Sekali lagi, ayo. Adik Simba, itu kata tanya. Apa, di mana, kapan dan siapa, mengapa, berapa, juga bagaimana. Di akhir kalimat beri tanda tanya. Mudah kan? Nah, pasti kamu bisa kan membuat kalimat tanya? Ya, kalimat tanya diawali dengan kata tanya yang sudah kamu nyanyikan tadi dan juga diakhiri dengan tanda tanya. Nah, mari kita belajar menghitung kira-kira berapa lama ya waktu yang kamu butuhkan untuk pergi ke sekolah menggunakan sepeda atau jalan kaki. Coba kita belajar tentang konversi waktu ya. 1 jam sama dengan 1 dikalikan 60 menit. Sehingga 1 jam sama dengan 60 menit. Bagaimana dengan 3 jam? Kira-kira sama dengan berapa menit ya? Ya benar, 3 jam sama dengan 3 dikali 60. Hasilnya berapa? Betul, 3 dikali 60 hasilnya 180. Jadi 3 jam sama dengan 180 menit. Nah, coba sekarang jika konversi waktunya yang demikian bagaimana kira-kira? 1 jam 30 menit sama dengan berapa menit ya? Coba kita hitung. Nah, 1 jam sama dengan 1 dikali 60 menit. Sedangkan 30 menit tetap 30 menit. Sehingga hasilnya 1 dikali 60 menit ditambah 30 menit sama dengan ya 90 menit. Coba sekali lagi ya. 2 jam 40 menit sama dengan berapa? Ya 2 dikali berapa? 60. Nah karena 2 jam 40 menit maka 40-nya tetap ya, tinggal ditulis saja 40. Sekarang kita hitung 2 dikali 60 sama dengan ya 120. 40 menitnya turun, ditulis lagi.
Jadi berapa 120 ditambah 40? Ya, betul, 160 menit. Mudah bukan? Nah, kalau sudah bisa, kita lanjutkan ya ke penjumlahan satuan waktu. 1 jam 20 menit ditambah 2 jam 15 menit. Bagaimana ya caranya? Nah, pertama-tama marilah kita kumpulkan dulu. Jam kita kumpulkan dengan jam, menit kita kumpulkan dengan menit. Seperti ini. 1 jam ditambah 2 jam, menitnya juga kita kumpulkan. 20 menit ditambah 15 menit, kemudian kita jawab. 1 jam ditambah 2 jam sama dengan, ya, 3 jam. 20 menit ditambah 15 menit sama dengan, ya betul, 35 menit. Jadi 1 jam 20 menit ditambah 2 jam 15 menit sama dengan 3 jam 35 menit. Mudah kan? Coba kita lakukan sekali lagi ya. 2 jam 10 menit ditambah 3 jam 25 menit. Diapakan dulu? Ya, kita kumpulkan sesuai dengan jam dan menitnya. Nah, ya, setelah itu kita jumlahkan. 2 jam ditambah 3 jam. Ya, 5 jam. 10 menit ditambah 25 menit. 35 menit. Jadi, 2 jam 10 menit ditambah 3 jam 25 menit. Hasilnya adalah 5 jam 35 menit. Nah, penjumlahan satuan waktu ini bisa juga loh kamu lakukan untuk menghitung berapa lama kamu berjalan ke sekolah dan pulang ke sekolah. Nah, sekarang marilah kita belajar teknik melipat. Nah, sekarang Bufana sudah berada di depan lemari. Lemari itu tempatnya apa ya? Iya betul, lemari adalah tempatnya untuk menyimpan pakaian kita. Nah, hari ini kita akan belajar teknik melipat pakaian. Ada berbagai macam ya jenis pakaian itu. Ada kaos lengan panjang, ada kaos lengan pendek, ada baju yang memiliki kancing, ada baju yang tidak memiliki kancing, ada celana panjang, ada celana pendek, ada rok juga yang biasa dipakai anak perempuan. Nah, coba kamu simak nanti biar kamu bisa mempraktekkannya di teknik melipat. Sebelum kamu melipat, siapkan tempat yang datar ya. Kemudian coba kita melipat kaos. Letakkan pada tempat yang datar tadi, rapikan. Kemudian lipatlah dari samping. Rapikan. Kerahnya dilipat lagi. Lakukan hal yang sama dengan sisi sampingnya. Setelah itu lipat jadi 2. Selesai. Nah, sekarang jika bajunya memiliki kancing, maka hal pertama yang kamu lakukan adalah mengancing kancing bajunya. Setelah itu, letakkan pada tempat datar tadi dengan posisi bagian depan ada di bawah. Rapikan ya. Kemudian lipat seperti tadi dari samping dulu. Lengannya perhatikan. Nah, lengannya setelah itu dijadikan 2 sama seperti kaos tadi. Nah, selesai. Nah, sekarang coba kita melipat celana panjang. Sebelumnya coba kamu cari bagian depan ya. Biasanya di situ terdapat bekas lipatannya. Tinggal kamu lipat, kamu jadikan satu sama belakangnya, letakkan pada tempat yang datar. Kemudian jadikan 2. Jadikan 2 lagi. Nah, selesai. Sekarang cara melipat rok. Taruh di tempat yang datar juga. Lipat menjadi 2 sama dengan yang tadi ya. Yang sebelahnya juga. Jadikan 2. Sama panjangnya. Lipat lagi. Nah, bagaimana? Masih ingat tidak materi yang kita pelajari dari awal sampai akhir tadi? Yang pertama, bahasa Indonesia tadi kita belajar tentang apa? Iya, tentang pemanasan global.
Kita tadi sudah belajar tentang penyebabnya, akibatnya, dan cara kita agar bisa mengurangi efek dari pemanasan global. Bahkan kamu juga bisa berperan untuk mengurangi pemanasan global. Masih ingat kan tadi materinya? Dan yang kedua, kita belajar tentang matematika. Tentang apa tadi? Iya, tentang satuan waktu. Tadi kita belajar mengkonversi waktu dari jam ke menit dan menit ke jam. Setelah itu kita juga belajar tentang penjumlahan satuan waktu. Dan yang terakhir, yang ketiga, barusan tadi apa? Iya, kita belajar tentang teknik melipat. Tadi kita sudah praktek, kita sudah belajar tentang teknik melipat pakaian. Nah, berarti kamu sudah belajar, kamu sudah mencoba. Nantinya kamu praktekkan ya. Kamu bantu orang tuamu, kamu bantu ibumu melipat pakaianmu sendiri. Pasti nanti orang tuamu, ibumu akan senang mendapat bantuanmu. Siap mempraktekkan? Pasti siap. Jangan lupa nanti tugasnya dikirim ke grup BA ya. Bena tunggu. Nah, begitu banyak sekali ilmu yang kita dapatkan hari ini. Maka dari itu, kita harus bersyukur atas nikmat Tuhan yang diberikan kepada kita. Nah, anak-anak, jangan lupa ilmu yang tadi sudah kita dapatkan diamalkan, dilakukan. Semakin banyak kamu tahu, semakin banyak ilmu yang kamu dapatkan, maka seharusnya kita harus semakin apa? Iya, kita harus semakin pandai memanfaatkan ilmu yang kita dapatkan. Kita juga harus semakin baik. Nah, sebelum kegiatan ini kita akhiri, marilah kita berdoa agar kegiatan dari awal sampai akhir kita tadi dapat bermanfaat untuk masa depanmu nantinya. Marilah kita berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Akhirnya Bena akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sukses. Salam semangat. Tetap berjaya.